Stan, balik lagi ke YouTube channel Evianwar, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Di video kali ini gue bakal menunjukin tentang proses pembangunan rumah gue di Kolombia. Ini adalah rumah satu-satunya yang pernah gue punya dan rumah pertama artinya. Dan yang paling serunya, rumah ini tuh dibangun dengan bahan-bahan sumber daya yang ada di sekitar sini. Jadi bisa dibilang rumah ini eco-friendly. Dan kalau di Kolombia, nama rumahnya tuh disebut rumah bareke. Pengen tahu seperti apa rumah bareke itu dan bagaimana proses pembangunannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Seperti yang udah gue ceritain di awal, kalau bareke ini adalah teknik pembangunan khas Kolombia yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Untuk membangun bareke dibutuhkan kayu yang bisa dari kayu pohon atau juga dari bambu. Yang kedua adalah tanah merah. Tanah merah itu digunakan untuk mengisi untuk jadi dindingnya gitu kan. Terus yang ketiga adalah rumput, yang rumput kering khususnya itu juga untuk mengisi dinding. Dan yang terakhir tuh ada kotoran kuda. Kotoran kuda ini juga dia punya sifat yang perekat gitu, jadi dia bakal dimasukin ke dinding, jadinya dindingnya bakalan antara tanah merah, rumput, dan kotoran kuda ini akan keras gitu, menyatu. Dan untungnya waktu gue pindah ke kebun itu, kebun yang ini sudah memiliki kayak sebuah lahan kecil yang ada tanaman bambunya. Kalau di sini disebutnya wadua, sejenis bambu yang tebal, lingkar diameternya tuh besar, itu tuh berat banget. I think I cannot hold this one with both hands. The diameter of this bamboo, I cannot cover it with my both hands. Really thick. Yeah. Thorn. Huh? With the thorn. For later, you know? Sobre maduro. Huh? Sobre maduro. Yeah. It means that overripe. Yeah. We don't want to harvest it. The one that we are going to harvest, how does it look like? There is one there. Yeah, like that. With the moss there. Sometimes it has This the is moss, the but it's same. still green like this. No, it's better to wait. If it's fully covered, that one is ideal. Everything that is covered in moss, that one is ideal. This one is ideal. This one is still green. Bahaya nih. Waktu gue pindah ke sini, kebetulan tuh rumahnya itu sebenarnya udah ada, tapi rumahnya itu kecil dan kurang nyaman lah ya. Jadi kami berpikiran untuk membesarkan rumah itu. Dan karena ada bambunya, ada tanah merahnya di sini, dan juga ada kotoran kudanya di sini, ya udah kenapa kami nggak membangun bareke? Berkaca dari rumah bareke yang pernah kami lihat di sini, ada rumah yang sudah berusia ratusan tahun, hampir 100 tahun, tapi itu masih berdiri kokoh.
Selain itu, Bareke juga tahan gempa. Jadi ada nih kejadian gempa di satu tempat di Kolombia dan rumah-rumah yang dibangun dengan teknik Bareke masih tetap bertahan. Nah, proses pertama dalam pembangunan rumah Bareke adalah dengan memanen bambu. Nah, bambu ini kami panen dari properti kami sendiri. Jadinya dan kami lakukan akhir tahun lalu. Waktu panen bambu itu kami juga harus memperhatikan siklus bulan karena kami nggak mau saat kami panen boges. Jadi ada momen-momen tertentu di mana bambu itu, air yang ada di dalam bambu itu turun, jadinya bambu dalam keadaan lebih kering daripada biasanya dan lebih ringan. Nah, proses pemanenan bambu ini bukan perkara yang mudah juga, dan lebih tepatnya ini bisa dibilang bahaya ya. Bahayanya tinggi karena kita tuh harus tahu di mana harus memotong bambunya dan posisinya seperti apa, karena kalau enggak malah justru kita akan terluka. Which one needs to be cut? That one. It's gonna go to the river. Oh, yang ini karena dekat sama sungai harus diikat. Itu harus diperhatiin bambunya akan rubuh ke arah mana. Terus yang pastiin juga jalan untuk lari itu ada bersih, nggak terhalang apapun. Now everyone is leaning on each other. I cut up to the base or what? I wasn't quick enough, and it cut the base, the stump. Clean cut here, and still leaning on the stump, so it will dry better. Tadi kan gue udah bilang ya, kalau proses potong bambu ini cukup bahaya juga. Dan memang kejadian ada kami terluka, bukan gue tapi pasangan gue, dia terluka di sini kena potongan bambu, terus harus dijahit. How many stitches did you have? 2. And what did the doctor say? He didn't say anything.
Heavy. Heavy.